Gus Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seniorku Mas Inung yang ganteng dan sangat gagah. Terima kasih. Saya ini Ya. udah mengenal Gus Rijal ini nggak tahu ya sejak tahun berapa, udah lama. Udah lama. Pokoknya waktu itu saya S2, Gus Rijal sedang S1 dan bergaya kayak aktivis. Ya betul. Dan pada akhirnya kelihatannya Tuhan sudah menetapkan jalannya untuk menjadi apa, dan sekarang menjadi seorang kiai. Wah, Weh, belum Kiai. mubalik sekaligus rektor Ya. Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah, Ya. Kencong, Jember. Betul, ya? betul, Oke. betul. Jadi saya merasa hari ini tiba-tiba saya merasa keren ya. Karena saya ditemani oleh seorang kiai, rektor, sekaligus dia adalah penggemar berat film-film India. Ya. betul. Tapi sebelumnya gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah bagus. Saya Mas Inung. Oke, gimana kabar jenengan ya? Baik. Ini gimana mahasiswa-mahasiswa di kampusnya Gus Rijal kuliah masih daring ya? Masih daring. Ya. Dan rektornya sekarang ada di sini. Ya, betul. Jadi Oke. lihat ini salah satu yang menandai dari seorang kiai yang hadir di studio podcast Ar-Rahim ini adalah pakai baju batik dengan kera yang aku nggak tahu kera apa itu. Kemudian pakai kopiah Ya. dan kemudian berjenggot, itu udah tampang tipikal. Ya. Kabarnya baik ya, Gus? Baik Mas. Ya. Oke, Gus, saya ini penasaran. Saya ngikutin medsosnya Gus Rijal. Sering saya ngikutin, nggak setiap hari, Ya. jujur saja nggak, tapi sering. Dan sering sekali Gus Rijal itu menulis, menurut saya, dengan bobot yang sangat bagus, pengetahuan tentang ini film Hindustan. Nah, ini menarik menurut saya, ini menarik karena bagaimana seorang putra kiai yang sekarang sedang menapaki untuk menjadi kiai dan udah diakui kekiaiannya, sekaligus rektor dari Institut Agama Islam, tumbuh dari lingkungan kesantrian yang sangat kental, dan kemudian memiliki kegemaran yang luar biasa, fans berat lah menurut saya terhadap film-film India. Gimana ceritanya? Ya, saya adalah anggota FPI. Apa itu? Pecinta film India. Itu harus dicatat pertama kali. Oke. FPI ya. FPI. Pecinta Film India. Aduh. Dan ini belum ada legalisasi ya. Oke, Mas Ino, Saya menarik kira sekali. sukanya film perjuangan. Beda lagi itu ya. Ya, jadi harus diakui kegemaran saya menonton film India awalnya terbentuk pada saat menonton film-film Mahabharata, serial yang ada di TPI tahun 1990-an, dan saat itu juga ada di TPI itu biasanya satu film yang dibintangi oleh satu film utuh tapi dipecah menjadi beberapa edisi ya kan. Itu sekitar 2 penayangan, 3 kali penayang dan sebagainya. Pasti ada istilah bersambung seterusnya. Itu mungkin kegemaran saya pertama kali nonton film India. Kenapa saya suka? Karena ada beberapa hal yang saya sukai. Pertama, ada kedekatan budaya. Karena kita tahu budaya di Indonesia sebagian besar terwarisi dari arus besar masuknya peradaban India di Indonesia yang dibawa oleh para penyebar agama Hindu, sehingga kemudian jejak-jejaknya masih kita lihat pada istilah penggunaan nama-nama yang ala keindiaan dan seterusnya. Yang kedua, pada unsur cerita Mahabharata dan Ramayana yang masih populer hingga hari ini. Sedangkan yang ketiga, pada unsur serapan dari bahasa Sanskerta yang kita pakai hingga saat ini, dari Garuda, Mahardika atau Merdeka dan sebagainya lah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kegemaran saya karena nomor 4 itu karena saya suka sekali mendengarkan melodi ala dari film India, khususnya melodi-melodi atau lagu-lagu yang berbahasa Hindi ya kan. Makanya kemudian ketika mulai booming film Kuch Kuch Hota Hai tahun 1998, saya lebih suka lagi karena lebih enak didengarkan, karena seperti itu. Itu mungkin awal mula yang menyebabkan saya
itu lebih suka nonton film India, apalagi ketika saat itu saya masih kecil, usia MTS, itu ada bioskop yang sekarang sudah ambruk, namanya bioskop Kirana di Kencong sana. Oh, di Kencong, di Jember ya? Ya, di Jember sana. Dan saya diam-diam itu sering ngajak santri lain itu nonton ya. Ini jangan ditiru ya. Padahal kalau di pesantren nonton film ke gedung bioskop itu melanggar peraturan. Melanggar Itu peraturan. termasuk dosa besar pesantren kan? Ya sudah dimakfu itu. Jadi itu mungkin Mas. Tapi yang saya suka dari film India itu bukan saja kegemaran pada setelah selesai nonton, selesai tidak. Saya mengikuti cara pandang ala Gus Dur yang fotonya ada di belakang Mas Inung itu. Bagaimana setiap film tidak bisa dideteksi ini hanya sebagai sebuah karya seni. Sebuah film mengandung misi pribadi dari pembuatnya, sebuah film mengandung misi propaganda, sebuah film mengandung misi pelajaran atau mungkin saat ini disebut sebagai hikmah yang bisa kita tarik dari situ. Mungkin seperti itu Mas Inung. Saya curiga Gus. Ini jangan-jangan sebetulnya pencanggihan dari seorang kiai sekaligus rektor, tapi sebetulnya jangan-jangan menyukai film India itu karena tarian perut dan pusernya itu. Ini sok aja bergaya, wah ini karena mengandung hikmah gitu. Ya saya suka itu pada saat lagu-lagu India. Ada beberapa lagu yang saya suka, ya saya sampai hafal soundtracknya, penyanyinya, komposernya dan sebagainya. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Ya mungkin di akhir atau gimana. Ya. Silakan tanya aja, asik ini, semakin mengalir. Ya. Itu oke. Kalau misalkan kita ngomong tentang aktor yang paling dikagumi siapa? Amir Khan. Amir Khan. Oke, kita ngomong Amir Khan. Dia punya satu film. Kalau aku nggak salah saya harus jujur. Saya nggak sangat ngerti tentang film India. Hanya 1-2. Kuch Kuch Hota Hai saya itu satu-satunya film India yang saya paling ngerti. Karena saya kemana-mana itu mau nggak mau ya paling nggak mendengarkan lagunya obrolan orang dan sebagainya mau nggak mau. Tapi kita ngomong tentang Amir Khan. Amir Khan itu punya film P.K. Bener kan? Betul. Itu film yang dianggap kontroversial. Bahkan di India sendiri yang mungkin kalau diekspor ke beberapa negara yang sentimen keagamaannya itu quote unquote fanatisme keagamanya itu derajatnya tinggi. Film itu juga kontroversial betul. Apakah ini menjadi ciri khas dari film-film Hindustan yang diperankan oleh aktor Muslim misalkan atau gimana? Oh tidak tentu. Nggak tentu. Jadi Amir Khan itu melalui semacam transformasi dari aktor yang wataknya pragmatis, film apa saja diterima, hingga kemudian dia dijuluki sebagai seorang Mr. Perfeksionis karena dia bukan saja lebih memilih jalan cerita dan alur cerita di dalam skenario disodorkan kepadanya, bahkan dia terlibat sebagai aktor sekaligus produser. Saya contohkan misalnya perjalanan Amir Khan ketika dia awalnya membintangi film yang akhirnya blockbuster, itu judulnya Kayamat Se, Kayamat Tak, film produksi tahun 1989. Artinya apa itu? Artinya apa? Lupa saya itu artinya. Pokoknya kayamat ya, kiamat itu ya kan. Lalu kemudian dia membintangi film Dil bersama Madhuri Dixit tahun 1992, lalu kemudian membintangi Raja Hindustani tahun 95. Itu dia membintangi bersama Karisma Kapoor. Lalu yang menjadi film favorit saya tahun 1998 judulnya Man. Itu membintangi bersama Manisha Koirala. Lalu kemudian setelah itu Amir Khan membintangi beberapa film yang lebih meneguhkan identitasnya sebagai seorang yang idealis. Termasuk film yang mendapatkan penghargaan anugerah Oscar tahun 2002 ya kan. Filmnya lupa saya, itu film tentang seorang petani yang kemudian mengajak secara masif masyarakat di desanya untuk melakukan perlawanan terhadap pajak yang dikukuhkan oleh pemerintah kolonial Inggris saat itu. Bukan ini ya, bukan Kapi Kusi Kapi Kapi. Bukan. Nah, itu Amir itu Sahruh itu. Jadi kan ketahuan kan ngawurnya. Ya. Saya sudah lama curiga ini ya. Lalu kemudian Amir Khan itu mulai membintangi film yang lebih idealis itu ketika dia mempopulerkan pertama sosok dan memfilmkan
sosok pahlawan India namanya Mangal Pandey yang melakukan Indian Mutiny itu tahun 1859 itu, di mana kemudian unsur tentara sepoi orang India yang bekerja sebagai tentara sewaan dari Inggris itu akhirnya diadu domba dengan orang-orang Islam dan kemudian melakukan pemberontakan hingga akhirnya Mangal Pandey itu digantung. Lalu setelah itu Amir Khan mulai lebih serius lagi melakukan upaya pendalaman terhadap karakter sebuah film agar menjadi media propaganda yang cukup positif. Ketika dia memproduseri sekaligus membintangi plus menyutradarai film Tare Zameen Par. Itu film yang mengetengahkan seorang anak namanya Ishan. Ishan itu menderita disleksia, sebuah kelainan ya kan, yang tidak bisa membaca menulis seperti itu, tapi dia memiliki bakat di bidang lukis ya. Dan sungguh diakui film ini membuka wawasan banyak orang tua dan juga banyak guru bahwa setiap anak itu istimewa. Ya kan? Lalu kemudian dia membintangi salah satu film lagi, film flashback, kemudian sekarang flashback, judulnya Rang de Basanti. Itu juga menceritakan salah satu pahlawan masyarakat India saat itu, dan pada puncaknya dia meraih popularitas dengan membintangi sekaligus memproduseri film Three Idiots tahun 2008. Itu film yang dianggap salah satu film tersukses baik dalam sisi pendapatan, sinematografinya maupun karakter yang ditinggalkan terhadap para penontonnya. Itu sudah ada berapa judul film yang dibintangi oleh Amir Khan? Wah, lebih dari 40 saya kira itu. Luar biasa. Tapi kan ini ya, lebih dari 40? Ya, lebih dari 40. Nggak tahu pastinya berapa? Nggak tahu pastinya berapa. Tapi kalau jumlah surah dari dalam Al-Quran ada berapa? Oh, ada apa itu ya? Jadi kelihatan Islam ya, kelihatan santrinya ya. Nggak, saya pengen tahu. Ini ada kiai, ada Gus yang sebegitu mendetilnya ngerti tentang film India sampai siapa yang membintangi, dengan siapa dia pasangannya. Ini sebetulnya dia lebih ngerti film India apa lebih ngerti tentang Al-Quran sih? Wah, saya hafal kulhu loh ya. Seperempat Al-Quran itu. Itu belum lagi nanti ketika Amir Khan membintangi film Dangal, lalu kemudian membintangi film PK dan seterusnya. Tapi ada salah satu proyek besar Amir Khan yang gagal, baik dari sisi budget itu besar, jalan cerita juga kurang bagus, kemudian rating itu jeblok, judulnya Thug of Hindustan. Padahal bersama Amitabh Bachchan, dan sekarang itu membintangi remake dari film yang dibintangi oleh Tom Hanks ya. Ini dirilis tahun 2021 ini kalau nggak salah. Jadi bagi saya salah satu aktor yang saya kagumi selain dari Amitabh Bachchan itu adalah Amir Khan. Jadi bagaimana kemudian dia mampu mentransformasi diri dari seorang yang cenderung pragmatis menerima tawaran film menjadi seorang yang idealis ya. Walaupun beberapa filmnya tentu saja jeblok ya kan. Kalau aktris India siapa yang paling dikagumi? Nah ini saya bingung, cantik-cantik sih. Saya sih ngerti beberapa, cuman saya pengen tahu aja selera seorang Gus terhadap aktris India itu yang gimana ya? Siapa ya? Tidak ada, kalau aktris itu siapa? Karena banyak sekali yang saya idolakan kayaknya. Tapi ada Mas. Karena kita kajiannya sekarang itu pada citra Islam di sinema India. Ada salah satu aktris muslimah. Ini yang karakter aktingnya itu luar biasa dahsyat. Namanya Tabu. Kalau nama aslinya Tabassum, keren kan? Senyum. Tabassum Hashmi. Tabu ini mulai membintangi film sejak tahun 1994 atau 92 kalau nggak salah. Dan sampai sekarang itu tetap eksis. Ya, ini ya, termasuk kelompok bintang muda. Oh bukan. Jadi, dia sejaman dengan siapa itu ya? Itu sejaman dengan Madhuri Dixit, dengan Manisha Koirala dan seterusnya. Dengan Aishwarya Rai? Ya itu lebih senior sedikit saya kira. Kalau saya sih lebih menyukai Preity Zinta. Iya, lesung pipitnya? Iya, itu menurut aku lesung pipitnya itu keren habis itu. Preity Zinta. Senang nggak itu? Wah, ya cantik gitu ya. Saya senang filmnya Preity Zinta itu ada beberapa yang saya suka. Yang pertama itu Mission Kashmir. Yang kedua itu Firzara. Terus kemudian Laksha, lalu kemudian Koi Mil Gaya. Dan Koi Mil Gaya. Oh, bukan itu. Itu rasanya salah satu soundtrack di Gus Gus. Nah, ini mulai hafal ini kan.
Jadi menarik Mas, kalau misalnya kita membicarakan soal Islam ini dalam citra sinema Hindia. Tadi saya ceritakan tadi Oke, ada ini kita mau ngomong Islam ya. Ya. Kita mau udah biar nggak kelihatan ini semuanya tentang film gitu, kita ngomong dengan kiai yang kayak Islaman gitu. Oke, Gus, gimana Gus? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang citra Islam di sinema India, mau tidak mau tidak mau kita harus flashback kepada sejarah tumbuhnya film-film di India. Dan perlu diketahui selama ini orang cenderung mengasosiasikan bahwa produksi film India itu hanya terpaku pada film-film India Utara yang disebut sebagai Bollywood, ya kan? Iya. Padahal ada banyak jenis di sana itu, produksi filmnya itu terpaku dan terpusat di beberapa titik negara bagian. Saya sebutkan misalnya Bollywood, ya, itu pusatnya ada di Bombay atau sekarang namanya Mumbai. Iya. Lalu kemudian yang kedua itu film yang disebut dengan Kollywood. Itu ada di negara bagian Tamil Nadu, berbahasa Tamil, pusatnya ada di Kodambakam. Lalu kemudian yang ketiga itu film namanya industri film di India juga, India Selatan, ya sama dengan Tamil Nadu. Ini ada di wilayah yang disebut istilahnya itu Tollywood atau film yang berporos di masyarakat atau etnis Telugu dengan bahasanya seperti itu. Dan yang terakhir itu industri film Malayalam, ini banyakkan Muslim. Sedangkan yang selanjutnya itu film yang berbasis di wilayah Kannada. Jadi banyak sekali, belum lagi Bengali dan seterusnya. Jadi ada Bollywood, ada Kollywood, ada Tollywood. Ini sebetulnya Liwood ini dia mencontek Hollywood. Ya, apa? Hollywood itu. Jadi kalau Hollywood kan ada H, maka kemudian ketika berbasis di Bombay saat itu namanya sekarang Mumbai, itu kemudian diplesetkan jadi Bollywood. Yang belum ada itu D, Dollywood. Itu di Surabaya itu ya. Itu sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi sebelum ada filmnya, itu sudah hancur. Sebelum menjadi industri gitu ya. Oke. Jadi itu Mas, kalau misalnya kita petakan terlebih dahulu seperti itu. Lalu kemudian kita berbicara mengenai peranan aktor-aktor Muslim India terlebih dahulu ya. Jadi di awal kemunculan film India itu pada tahun 1913 kalau nggak salah melalui film Bisu terlebih dahulu itu, maka kemudian tumbuh kembanglah sebuah industri sinema yang berbasis di kota Bombay atau kota Mumbai. Nah, industri ini berkembang sedemikian rupa, tetapi saat itu lebih banyak dari unsur kaum borjuis yang beragama Hindu. Baru kemudian pasca partisi India dengan Pakistan tahun 1947 itu mulai banyak sekali beberapa orang Muslim yang tidak mau ke Pakistan, tapi tetap tinggal di India. Dan mulai terlibat dalam industri, ya, karena sebelumnya sudah mulai menjadi pemeran figuran, terus kemudian belajar menjadi penulis skenario, hingga akhirnya menjadi sutradara, ada juga menjadi produser. Termasuk salah satu nama besar di film perfilman Bollywood ya. Tahun 1960-an sampai 1980-an yang dimana dia ini menjadi produser ya, yang banyak melahirkan aktor-aktor itu termasuk Amitabh Bachchan dan seterusnya, itu dimotori oleh dia ini namanya Mahbub Khan atau tulisan Indonesia Mehbub. Nah, Mahbub ini keturunan Pakistan tapi dia tidak mau kembali ke Pakistan, dia tetap tinggal di Mumbai. Lalu kemudian dia banyak menjaring aktor-aktor yang muda untuk dia promosikan. Termasuk kemudian Mahbub ini yang menemukan salah satu talenta terbesar di dalam aspek permusikan film India yang seorang muslimah namanya Nur Jihan. Nur Jihan ini satu angkatan dengan Asa Bhosle dan adiknya namanya Lata Mangeshkar yang pernah berduet dengan Rhoma Irama. Itu yang duetnya yang lagu apa ya? Wahai pesona itu lah. Nah, itu Mas. Jadi mulai era Mahbub inilah kemudian walaupun Mahbub itu seorang yang tidak terlalu taat beragama, tapi beberapa kali dia menyutradarai dan memproduseri film yang di situ sentuhan Islamnya sangat kuat. Misalnya dia tahun 1945 kalau tidak salah, mulai awal dia menyutradarai memproduseri film namanya Al-Hilal yang menceritakan seorang pemuda Muslim jatuh cinta dengan putri Romawi. Lalu kemudian dia tahun 1954 dia memproduksi film berjudul Humayun. Humayun ini adalah salah satu sultan terbesar dinasti Mughal itu. Lalu kemudian setelah Mahbub ini, era tampilnya Mahbub ini,
kemudian ada Nur Jihan, lalu kemudian ada penyanyi playback lagi Muslim namanya Muhammad Rafi, termasuk nanti koneksi dari Mahbub Khan ini kepada seorang yang nama aslinya itu Yusuf Khan. Yusuf Khan itu keturunan orang Peshawar di Pakistan, sukunya suku Pashtun. Lalu kemudian dia menetap di Mumbai. Ini suku Pashtun itu saya jadi ingat yang Fustun. Nah. Beberapa waktu yang lalu itu loh yang Ya. iya Kayak gitu. Ya. Orangnya gagah-gagah, tampan-tampan dan ceweknya cantik. Ya. Lalu kemudian dia itu akhirnya Pak Yusuf Khan ini tetap tinggal di Mumbai. Dia mengubah nama, sebagaimana di Indonesia orang namanya kelihatan diubah kan seperti itu kan. Akhirnya namanya diubah Dilip Kumar. Oh. Dilip Kumar itu mega bintang Bollywood sebelum era Amitabh Bachchan, bahkan pernah berduet beberapa kali dengan Amitabh Bachchan tahun 1980-an. Dan saya baru tahu, saya kira orang Dilip Kumar ini sudah meninggal. Ternyata baru saya tahu tuh Desember kemarin kalau nggak salah. Usianya sudah 94 tahun dan dia masih hidup. Ada keinginan untuk sowan nggak? Nah, ayo kita ke sana ya. Ini menarik. Oke, Gus. Saya pengen kembali ke perbincangan di awal kita. Jadi saya percaya bahwa pekerja seni, baik itu penyanyi maupun aktor, aktris, mungkin pekerja-pekerja seni yang lain, itu dia berasal dari lingkungan sosial tertentu. Yang dia memiliki nilai value yang dianggap baik, buruk, dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara tentang film India, yang di situ juga ada aktor aktris beragama Islam, misalkan. Atau secara umum ya kita akan melihat hal-hal kayak gitu di semua karya seni. Tapi seberapa sih signifikansi kita ketika kita membicarakan sebuah karya seni dikaitkan dengan agama dari pelaku seninya? Jadi ada beberapa orang yang memang menitik beratkan pada industri dan tidak peduli soal agama karena ini murni bisnis, only business dan seterusnya. Makanya kemudian beberapa orang memilih untuk melakukan upaya semacam itu karena memang murni bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang memang memiliki semacam idealisme untuk menyebarkan nilai-nilai Islam baik secara ekstravagan maupun secara nilai, dan itu ada dan ini bisa kita jumpai misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita melacak beberapa film yang ada di industri Bollywood sendiri, saya kira ada beberapa film yang memang di situ dalam tanda kutip mendiskreditkan Islam sekaligus mendiskreditkan kaum muslim, ya kan? Karena memang ada jejak sejarah permusuhan antara kaum Hindu ekstremis dengan Muslim ekstremis, bentrok seperti itu dan seterusnya. Tetapi di antara sekian itu yang unik itu bagi saya adalah cara beberapa orang aktor Muslim di India, bagaimana dia melalui filmnya berusaha mengkampanyekan Islam damai versi dia. Oke. Saya contohkan Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan itu adalah aktor besar yang pada tahun 2010 dia membintangi bersama Kajol judulnya film My Name Is Khan. My Name Is Khan, iya. Itu salah satu film yang ikonik menurut aku ya, yang baru-baru ini. Bagaimana penderita Asperger, sindrom Asperger itu coba dipromosikan melalui film agar orang lain tidak mendiskreditkannya, sekaligus memahami. Yang kedua, Shah Rukh itu berusaha mempromosikan bahwa Islam itu bukan agama teroris. Makanya kemudian kesana kemari dengan laga seorang penderita Asperger seperti itu, dia menyatakan My name is Khan, I'm not a terrorist. Itu kan. Jadi bagaimana kemudian konstruksi Islam yang coreng-moreng pasca peristiwa di New York, terus kemudian pasca serbuan di Afghanistan maupun pada saat atau setelah kejadian di Hotel Mumbai, pembantaian orang di Hotel Mumbai yang dilakukan oleh beberapa teroris yang dari Pakistan itu, citra Islam mulai babak belur, tapi coba dipulihkan sedemikian rupa oleh Shah Rukh Khan antara lain melalui film tersebut, gitu kan. Itu bagi saya di antara upaya pemulihan unsur-unsur semacam ini. Ada lagi kemudian yang dilakukan oleh Salman Khan lain. Jadi ada generasi kaum muslim. Ini Salman Khan kan yang badannya yang kayak gitu. Ya kayak jenengan ini. Ya kan.
Jadi ada sebelumnya ada beberapa orang Khan yang mendominasi film India sejak tahun 1290-an sampai sekarang. Iya. Yang pertama tentu saja Shah Rukh Khan, yang kedua Salman Khan, yang ketiga Saif Ali Khan, yang keempat itu Amir Khan. Terus ini lagi ada Fardin Khan. Yang terlambat menongol ini namanya Irfan Khan. Tapi lebih laris ini. Ini ada yang ketujuh, Gus. Apa? Iya Khan. Iya Khan. Lagi Pak Dahlan Is Khan. Dia ada ya, yang salah satu jajaran. Ya, jadi itu diantara. Lalu kemudian beberapa orang ini melakukan upaya pelurusan terhadap opini yang menancap di publik melalui film-film yang dia perankan. Tadi saya contohkan pertama Shah Rukh Khan melalui My Name Is Khan. Lalu kemudian Salman Khan itu melalui film judulnya Bajrangi Bhaijaan. Itu film yang dibintangi oleh Salman dalam kapasitasnya tidak sebagai jagoan, tapi seorang humanis, seorang yang anti kekerasan, dan dia berusaha meruntuhkan persepsi buruk orang India terhadap orang Pakistan yang selama digambarkan brutal, katrok, ketinggalan zaman. Tapi oleh Salman melalui film Bajrangi Bhaijaan produksi tahun 2013 ini coba diluruskan. Jadi bagaimana Salman itu melakukan upaya pencitraan, di situ ada seorang wartawan Muslim dibintangi oleh Nawazuddin Siddiqui karena Muslim juga, kemudian bertemu dengan beberapa orang yang ada di Pakistan, ternyata ramah-ramah, kemudian masuk ke wilayah Kashmir, ternyata Kashmir yang selama ini dianggap oleh orang kebanyakan orang paling brutal yang ada di situ, ternyata alamnya indah, orangnya ramah dan seterusnya. Salman melakukan upaya seperti itu. Yang selanjutnya itu melalui kiprah dari Saif Ali Khan melalui film judulnya Kurban. Bagus sekali film ini, Mas. Ini film remake ya, dari film berjudul yang sama tahun 1970-an kalau tidak salah. Jadi bagaimana kemudian di situ seorang suami yang mendoktrin istrinya untuk menjadi seorang teroris dan seterusnya, itu kemudian coba dikritik secara halus oleh Saif Ali Khan melalui film ini. Lalu ya seperti itulah. Jadi banyak sekali aspek yang sangat rumit ketika kita mengkaji citra Islam di sinema India. Yang pertama harus dikaitkan dengan sosok muslimnya, yang kedua sosok pemeran muslim, yang ketiga alur yang di situ ada cerita tentang orang Islam, yang keempat alur yang ada cerita tentang peradaban Islam. Aku itu salah satu, Gus ya, yang ini di samping Kuch Tahe, sedikit sekali saya nonton film itu ya, jujur saja. Itu ada salah satu film India yang saya senang sekali, Ashoka itu dibintangi oleh Shah Rukh Khan. Dan siapa ceweknya itu? Karina Kapoor itu seksi banget itu, Bos. Waduh, nonton saya nonton. Itu auratnya gimana, Bos? Nah, saya senangnya tuh Ashoka itu kan salah satu pangeran Hindu ya yang sangat dihormati oleh orang-orang Hindu India. Dan itu kemudian diperankan oleh salah seorang aktor muslim. Namanya Shah Rukh Khan. Dan menurut aku itu total sekali. Apakah ini salah satu yang dicoba dimainkan oleh para aktor muslim dalam industri film Hollywood untuk bagaimana agar kita ini hidup di dalam satu negara dan faktanya kita memiliki dua agama di samping agama-agama yang lain yang besar, sekalipun kalau dibandingkan dengan Hindu ya Islam minoritas banget karena kan udah hijrah ke Pakistan dan kemudian dari Pakistan pecah lagi ke Bangladesh. Apakah hal kayak gini tuh yang juga dimainkan? Ya, bisa jadi seperti itu. Termasuk ketika jadi yang pertama seorang aktor muslim memerankan tokoh Hindu. Tokoh Buddha ya. Ashoka Buddha. Ya. Setahu saya Buddha. Jadi diperankan oleh Shah Rukh Khan menjadi dia muslim memerankan tokoh Buddha, raja Buddha terbesar, Ashoka. Yang kedua sosok non muslim Hindu tapi memerankan raja muslim. Wah, ini banyak sekali. Yang termasuk saya contohkan tadi itu. Humayun. Saya lupa itu film lama tahun 54 itu. Kalau yang terbaru tahun 2006 itu film Jodha Akbar. Iya, Jodha Akbar. Ya, Akbar seorang sultan muslim diperankan oleh Hrithik Roshan. Yang Jodha diperankan oleh Aishwarya Rai.
tahun 2006 filmnya. Iya. Ini film sangat bagus. Ada lagi kemudian film yang memantik kontroversi pada dalam kurun waktu sekitar 2 tahun belakangan, Iya. Fatma Fat. Iya, iya. Bagaimana kemudian Sultan Muslim di situ diceritakan atau dicitrakan sangat brutal sekali dalam melakukan upaya kudeta sekaligus menjadi pebinor, merebut bini orang, ya kan? Namanya Sultan A'lauddin Khilji. Iya, iya. Ini Muslim. Iya. Muslim. Dalam catatan orang Hindu ini brutal, tapi dalam catatan orang Muslim Iya. ini sultan yang baik, ya. Iya. Kan? Nah, ya ini soal kontroversi sejarah ya. Iya, iya. Nah, ini diperankan oleh seorang ya Hindu, padahal dia Muslim kan. Sultan A'lauddin Khilji itu Muslim, tapi Dua-duanya diperankan oleh aktor dan aktris Hindu. iya Hindu. Siapa ya aktornya siapa ya? Kalau yang memerankan Sultan A'lauddin Khilji itu namanya Ranveer Singh. Iya. Ya, memerankan Fatma Fat itu istrinya di dunia nyata, namanya Deepika Padukone. Iya, yang Deepika Padukone itu gara-gara film itu dia sampai diancam karena. Iya, betul. Lah yang lucu lagi yang memerankan sosok Sultan memerankan Raja Hindu Iya. itu justru Muslim, Shahid Kapoor. Hmm. Jadi bagaimana kemudian di sana soal bisnis, murni bisnis semacam itu. Tetapi ada yang tetap memegang teguh identitas semacam itu kan. Termasuk Salman itu unik ya kan. Saya pernah baca salah satu penggemar Salman itu bilang satu-satunya aktor India yang Muslim yang tidak pernah melakukan ciuman di depan kamera itu satu, siapa? Salman. Masa? Iya, jangan cek. Coba nanti saya cek. Iya. Apanya dicek ini? Jadi sekali lagi itu, Mas. Termasuk banyak sekali. Jadi keterlibatan ini belum lagi pada aspek akar kesejarahan sebagai yang saya ungkapkan. Jadi di Indonesia agama sekarang mayoritas itu Muslim, tapi peninggalan yang banyak itu peninggalan Hindu maupun Buddha. Di India sebaliknya, di sana agama mayoritas sekarang Hindu. Tapi peninggalan artefak sejarah itu Muslim. Nah, jadi bagaimana kemudian ada semacam keunikan. Ya. Mungkin ini juga yang bisa menjadi tambahan alasan bagi seorang ustadz menggemari film India. Itu melihat ada kemiripan, sekalipun kemiripan berbalik antara India dengan Indonesia. Betul. Betul kayak betul. Gitu. Ada dalilnya, Pak? Wah iya. Oh, mantas apa bikomin lagi. Dan ini menarik. Ini yang nonton kita nggak tahu sebetulnya. Ini Gus Rijal ini kalau misalkan kamera ini kita arahkan bahwa dia pakai sarung loh. Iya, benar pakai sarung. Tapi pakai dalaman saya. Dan yang menarik lagi itu Mas, jadi peninggalan kita itu lebih banyak Buddha, Hindu, tapi kita sekarang mayoritas Muslim. Di sana mayoritas sekarang Hindu, tapi peninggalan lebih banyak adalah peninggalan jejak-jejak dinasti Muslim, termasuk Taj Mahal. Iya. Termasuk kalau misalnya kita kita bikin tandingan di sini, namanya Taj Murah. Di sini kan ada Gaj Ahmada. Menarik. Nah, ini juga menarik. Bagaimana peninggalan Kesultanan Delhi, Kesultanan Babur, Kesultanan Mughal itu dijadikan biasanya sebagai salah satu latar film atau jalan cerita film. Termasuk film klasik tahun 64 kalau tidak salah, judulnya Mughal-e-Azam. Ini bercerita tentang Mughal yang agung. Yang agung, iya. Al-Azam, Al-Azam, nah itu kan ya. Itu kan targetnya ini ya. Keren nih, gue target barang ya. Ini targetnya ini sifat mausuf atau target idhofi? Silakan dibaca sendiri nih. Dan ini menarik, Man. Lalu bagaimana kemudian jadi bahasa Urdu dengan bahasa Hindi itu sama dengan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Memiliki akar yang sama, tapi karena sentimen etnisitas dan sentimen kebangsaan sehingga masing-masing dinamakan berbeda. Yang dipakai di Pakistan dinamakan bahasa Urdu, yang dipakai di India namanya bahasa Hindi. Jadi sebetulnya kalau dua orang itu menggunakan bahasa, satu berbicara dalam bahasa Urdu, satu berbicara dalam bahasa Hindi, ya mereka nyambung. Ya kayak kita itu sebingung-bingungnya bicara dengan orang Malaysia misalkan. Sebagaimana anak saya nonton Upin Ipin pasti paham. Pasti paham. Ya, sama di sana.
Yang kedua perbedaannya itu ada pada aspek sekali lagi sentimental itu ya, sentimental kebangsaan pasca partisi 1947 ketika India dipisah dengan Pakistan itu. Di Pakistan itu ditulis setiap aksara ditulis menggunakan aksara Urdu yang bentuknya ditulis dengan khot nastalik biasanya, Arab nastalik itu, asik-asik seperti itu. Kalau di India pakai yang namanya Devanagari, yang belungker-belungker seperti itu. Oh iya iya iya. Ini belum lagi pada aspek serapan kata-kata di dalam bahasa Arab yang masuk di dalam bahasa Hindi atau bahasa Urdu tadi ya. Saya contohkan misalnya Rabb, Allah. Iya. Terus kemudian imtihan, muhabbat. Jadi yang ini imtihan, ittifaq. Itu dijadikan film, judul film semua. Itu muhabbatain. Muhabbatain. Muhabbatain itu artinya apa ya? Cinta, tresno. Tresno ya. Jadi kemudian ada muhabbat, mahabbah, ada kemudian ittifaq, kesepakatan. Lalu Itu kemudian tahim kayak gitu itu tasniyah atau gimana? ya itu bisa dilacak jenengan sendiri aja nih, Wah. Ben kita lu di pondok itu. Kita tadi kiai menyamar ya. Jadi ittifaq, intizar. Lalu kemudian ada istilah rodi. Jadi di dalam salah satu syair, dalam salah satu bait lirik lagu berjudul Hamku Hamise Curalo. Curilah diriku, curilah aku dari diriku. Aku tahu lagu itu. Oh, dia enggak? Hamko hamise Nah, curalo. nah. Itu di kuku ceritanya juga. Ah, Ya? bukan, itu di Muhabbatain itu. Maka di dalamnya ada kalimat dilrazi, rabrazi. Artinya apa? Dilrazi. Ketika hati meridhoi, ketika hati merestui rabrazi, maka Allah rab Iya. razi. Razi itu diambil dari kata-kata rodi. Karena orang sangat terpengaruh Persia tidak bisa melafalkan dot kecuali dengan pelafalan za. Iya. Ali Ridho jadi Ali Reza, Murtado Iya. jadi Murteza, maka kemudian orang India juga terpengaruh semacam itu sehingga melafalkan yang namanya Rodi tidak bisa, Iya. akhirnya Razi. Oh. Wah, Keren. Dil Razi, Rab Razi. Jadi ini udah langsung sekaligus dengan Arabnya. Wah, komplit itu kan ya, komplit ya. Ya. Sekarang mari kita berputar balik ke negara kita. Ya, Negara gimana. kita. Setelah kita melanglang sampai ke India. Mm-mm. Jadi kalau kita menghubungkan ya antara Indonesia dengan India, kita pasti akan disuguhin bukti-bukti artefak kesejarahan tentang peradaban India melalui kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita kaitkan dengan Islam Indonesia, itu sejauh-jauhnya yang saya pelajari itu paling-paling hanya ada salah satu teori bahwa Islam masuk Indonesia melalui Gujarat. Ya, betul. Itu ya hanya sepucuk itu aja. Iya. Nah, jadi saya membayangkan sebetulnya sih India ini nggak sungguh-sungguh menyumbang terhadap sejarah perkembangan peradaban Islam Nusantara. Lalu kemudian ada seorang kiai seperti Rijal Mumazib yang sebegitunya sampai hafal, mungkin itu hafalnya film India melebihi hafal Sahih Bukhari. Malah ora hafal. Malah nggak hafal. Arba'in aja nggak hafal ya. Yang hanya 40. Iya, saya bukan ahli hadis, saya ahli hadas. Oke, lanjut. Ya saya hanya mungkin juga pengetahuan saya terbatas sekali. Tapi apa sih hubungannya antara India dengan Islam yang ada di Indonesia? Ya, oke. Yang pertama teori kedatangan Islam dari Gujarat itu pertama kali dimunculkan oleh Senok Gurgronje. Jadi Senok itu memang memiliki asumsi tersendiri yang ditingkatkan menjadi argumentasi bahwa bukan dari Arab secara langsung, apalagi dari Hadromi, dari Hadromaut, dari Yaman, melainkan dari Gujarat. Walaupun ketika kita cross check ulang pada aspek kesejarahan, datangnya Islam tetap dari tanah Arab, lalu kemudian saat itu sebelum datang ke Indonesia, mereka mampir terlebih dahulu mengisi perbekalan dan juga dakwah sejenak di salah satu kota yang menjadi salah satu basis dari Islamisasi, dari persiapan para dai yaitu di wilayah Gujarat. Barulah kemudian ke Indonesia. Jadi Gujarat menjadi titik persinggahan terpenting.
Yang kedua, Mas Inung, saya pernah menulis salah satu artikel panjang mengenai judulnya menengok kembali relasi antara ulama Nusantara dengan ulama India. Iya, Itu panjang iya, sekali. Mas iya. Inung mungkin pernah baca. Pernah baca, cuman aku Ya. nggak ini. Ya, saya Tapi saya pastikan saya baca itu. Ya, siap, silakan. Silakan nanti dibaca di salah satu catatan Facebook saya. Ya. Sangat panjang sekali. Saya juga antara lain mengungkapkan bagaimana interaksi yang menarik terjadi antara orang-orang India, para ulama-ulama India itu datang ke wilayah Indonesia. Gitu Awalnya, awal orang India yang dari wilayah Kerala. Kerala itu kemudian memiliki salah satu distrik namanya Malabar. Iya, Malabar iya. itu yang menjadi tempat kelahiran Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya, yang menyusun Fathul Mu'in. Iya, Nah, iya, iya. lalu kemudian ini bisa dilacak lagi. Kenapa ada beberapa nama orang Indonesia namanya bukan lagi Zainuddin Malibari, ada memang, tapi ada juga Zainuddin Fanani. Loh, ini kok tiba-tiba ada nama Zainuddin Fanani? Zainuddin Fanani ini ternyata adalah kakek dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, atau dalam kitab-kitab disebut Syekh Zainuddin Athani Al-Malibari. Lah, kakeknya namanya juga Zainuddin. Ketika Syekh Zainuddin ini hijrah dari kawasan Malabar ke wilayah lain yang ada di sekitar situ namanya Ponan, mendirikan masjid dengan corak arsitektur mirip kuil sebagaimana Sunan Kudus. Itu menarik. Kenapa beliau mendirikan untuk sarana dakwah? Lalu kemudian Syekh Zainuddin Fanani ini kalau nggak salah menulis kitab Kifayatul Atqiyah. Jadi Fanani ini dari daerah Ponan. Ponan. Makanya kemudian salah satu pendiri Gontor itu namanya Kiai Zainuddin Fanani. Saya menduga bapaknya, beliau itu mengagumi penulis Kifayatul Atqiyah ini kalau salah kitabnya namanya, yang kemudian diberi syarah oleh Syekh Soleh Darat itu. Akhirnya saking kagumnya setelah baca kitab ini dikasih nama anaknya kasih nama Zainuddin Fanani. Dan nama Fanani itu banyak sekali loh menjadi nama orang-orang Muslim di Indonesia kan. Betul. Lah, makanya dari situ ini menarik. Padahal itu sebetulnya adalah lakop yang merefer ke daerah tertentu. Dinisbatkan kepada daerah. Seperti Zainuddin Al-Malibari dinisbatkan pada kawasan Malabar. Al-Fanani pada kawasan Ponan. Kalau jenengan Al-Surabawi misalnya di situ ya, Surbawi misalnya sekarang. Syekh Al-Alim Al-Alama Rijal Mumazik Al-Kencongi Al-Jemeri Ad-Dahlawi ya. Dan ketol aku penggemar India ya. Nah, kembali lagi ke situ. Jadi jejak, lalu kemudian Mas, beberapa orang India itu mulai masuk, dan juga yang Muslim itu mulai masuk dan berdagang, berinteraksi dengan kaum pribumi. Sehingga saat itu orang level kita itu ada 3 zaman Hindia Belanda. Yang pertama kelas atas orang-orang Eropa plus orang Belanda. Yang kedua orang Timur Jauh meliputi orang Arab, orang Cina dan orang India. Yang ketiga kita sebagai pribumi. Nah, yang kedua ini orang-orang India yang mazhabnya itu kebanyakan mazhab Hanafi dan thariqahnya sebagian besar thariqah Naqsyabandi, itu kemudian berdagang sambil berdakwah. Mereka kemudian mendatangkan salah satu guru khusus untuk mendidik mereka. Guru di India disebut selain sebagai kalau saya ustadz mungkin Syekh Kiai ini, disebut sebagai Khauja. Artinya Maulana, Tuan, Sayyidina. Khauja itu didatangkan kemudian menyebarkan mazhab Hanafi, juga sebagai mazhab Syafi'i, juga thariqahnya Naqsyabandi. Nah, kawasan yang ditempati oleh Khauja dan para murid-muridnya ini ada di Betawi. Nah, kawasan ini kemudian dikenal dengan kawasan Pekojan. Koja itu berasal dari Khauja. Lalu kenapa Pekojan sekarang itu lebih banyak orang Arab dibandingkan dengan orang India? Bahkan orang India mungkin nggak ada. Karena kemudian ada arus migrasi besar-besaran dari orang-orang Hadromi, dari Alawiyin pada akhir abad 1800-an, abad ke-19. Maka kemudian oleh orang-orang oleh Belanda, mereka ditempatkan di kawasan samping Pekojan, kampung Arab. Tapi kemudian kalah basis karena ini tidak ada imigran datang, mereka kalah. Nah, sekarang di sana itu namanya di Jakarta ada kawasan Pekojan. Jadi sebetulnya ini pengaruh India itu berlanjut mulai awal dari bahwa Gujarat itu atau orang India itu tidak menjadi satu-satunya kekuatan yang melakukan Islamisasi di Indonesia, tapi jelas dari Gujarat ini juga datang. Juga dari wilayah Malabar itu. Wilayah Malabar juga datang.
bahkan kemudian masuk ke pesantren melalui kitab Fathul Mu'in. Kemudian itu terus dirawat itu guru-guru kita dulu, kita. Iya. Guru-guru kita Ya, mengajari kita dengan kitab yang ditulis oleh orang India. Dan kemudian putra-putra kiai sekarang itu tetap merawat hubungan Indonesia dengan India itu melalui film. Bisa jadi. Ya. Jadi menarik sekali, ya. Cuman yang aku nggak tahu itu adalah kalau dulu itu jelas, tadi dijelaskan itu jelas sekali bagaimana orang-orang Muslim India itu turut memberi sumbangan terhadap peradaban Islam Nusantara. Nah, aku itu yang nggak tahu itu film-film India sekarang itu sumbangannya terhadap perkembangan peradaban Islam Nusantara kita sekarang itu apa, Mas? Itu penting itu. Sumbangan dalam nada-nada yang dilantunkan ketika Barzanji. Nah, itu kan kadang-kadang ngambil nada dari lagu-lagu yang ada di India itu, lagu dalam film India itu. Antara lain itu. Walaupun tidak bisa disebut sebagai peradaban, tapi bisa disebut sebagai peradaban musik. Misalnya, karena Rhoma Irama itu punya album, judulnya album Puja. Itu satu kaset itu duetnya dengan Lata Mangeshkar dan juga beberapa lagu yang diaransemen ulang dari nada-nada Sungai Gangga sana. Ada lagunya Wahai Pesona. Betul, Mardotillah. Oh, itu. Terus lalu kemudian apa lagi? Mira Santika. Oh, bukan. Langsung terdeteksi ya. Karena saya ABRI. Apa? Anak buah Rhoma Irama. Oke. Jadi itu menarik. Termasuk itu, Mas. Ketika kita melihat kontribusi orang-orang Muslim dalam kancah perfilman Bollywood ya. Itu pertama tadi saya sebut Mahbub ya. Kan lalu kemudian aktor-aktornya tahun 70-an ya, tahun 80-an dan seterusnya itu antara lain saya sebutkan tadi itu siapa yang tadi Kumar itu lupa saya. Terus kemudian dari penyanyinya ada Nur Jihan, playback singernya ada kemudian Muhammad Rafi, dan sekarang itu dilanjutkan dengan generasi yang lebih fresh, lebih muda, yang Muslim antara lain dari komposernya itu namanya A.R. Rahman. Lalu kemudian ada lagi duet Sajid Wajid, yang Sajid atau Wajid yang kemarin tahun 2020 meninggal kena COVID itu. Lalu kemudian ada lagi duet Javid Salim Javid. Ini duet yang sangat dahsyat yang merajai blockbuster sinema Hindi, sinema Bollywood dengan hasil komposisi lagunya berikut liriknya. Jadi di sana bukan hanya penata musik saja, tapi ada juga yang penulis lirik. Penulis lirik ini yang kemudian menguasai ritme-ritme sehingga enak disenandungkan. Oke. Itu antara lain orang Muslim namanya Javed Akhtar. Makanya lagu-lagu dia itu enak kalau kita pakai untuk ini ya, untuk tibaan. Tibaan itu enak. Karena apa? Misalnya kalau kita belajar ilmu arutnya dia menguasai. Iya kan? Ilmu syairnya itu menguasai. Jadi kalau misalnya kita mencermati lirik yang ditulis oleh Javed Akhtar. Javed Akhtar ini kemudian punya anak namanya Farhan Akhtar. Farhan Akhtar ini membintangi film tahun 2013 bersama Amitabh Bachchan judulnya Wazir. Sebelumnya membintangi film Kartik Kaling Kartik, itu bagus sekali filmnya. Dan dia mengaku sebagai seorang agnotis. Ini menarik, Javed Akhtar itu bagaimana dia tetap menulis lirik sejak tahun 70-an sampai hari ini. Dia suami dari seorang aktris Muslim ya, namanya Shabana Azmi, aktor tahun 80-an. Dan ini bagi saya adalah salah satu sumbangan bagaimana kontribusi kaum Muslim di bidang perfilman Bollywood melalui lirik dan juga komposer lagu itu. Ada lagi Anu Malik, menarik itu. Jadi ini adalah beberapa nama yang saya sebutkan tadi sebagai bagian dari orang-orang Muslim yang berkontribusi selain menjadi aktor dan juga aktris ya. Oke, kita sudah mendengarkan azan ya. Betul. Jadi kita harus segera sholat. Wah, seneng. Jadi kita harus tak kira segera ngopi. Kok tumben ini ya. Kita harus segera mengakhiri. Saya hanya pengen kayak gini, Gus. Ya. Kita tadi udah mencoba membuat sketsa ancur-ancuran. Ya, ancur-ancuran. Ini bukan sketsa teoritis akademik kayak gitu enggak. Jadi bagaimana sumbangsih India, Muslim India terhadap perkembangan peradaban Islam Nusantara mulai dulu sampai sekarang
yang sekarang ini dilanjutkan oleh seorang Gus yang menggemari sinema Hindustan. Yang sampai lebih hafal daripada Arba'in Nawawi. Iya. Nah, saya pengen ngeliat kayak gini. Saya termasuk orang yang saya khusnudon lah, khusnudon. Bahwa ketika seorang kiai, seorang Gus, seorang akademisi itu pasti waskito, bahwa kegemaran terhadap satu karya seni tertentu itu memang bersifat universal karena setiap orang memiliki kekuatan estetika di dalam dirinya. Tapi juga kewaskitaan seorang Gus itu juga memiliki nilai tertentu. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang muslim di Indonesia dengan hiruk pikuk kekerasan termasuk juga sentimen antar agama yang kemudian mendorong perkataan kasar, kebencian, bahkan juga dalam beberapa kasus mewujud menjadi kekerasan yang nyata. Apa sih yang bisa kita ambil dari kiprah para aktor, aktris muslim di dalam industri film India ini? Ya. Pertama, setiap aktor dan aktris memiliki tanggung jawab ya, bahwa setiap film tidak hanya menjadi sarana seni, termasuk juga sarana bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian dan seterusnya, sebagaimana tadi Salman melalui Baju Lagi Baijan, Saif Ali melalui Kurban, lalu kemudian Shahruh melalui My Name is Khan dan seterusnya. Nah, lalu kemudian kita juga melihat dan juga kita bisa belajar dari beberapa kasus yang ada di India, seperti bentrokan yang terjadi di beberapa kali di wilayah Gujarat, ya, itu pernah difilmkan juga, termasuk juga pada aspek kerukunan umat beragama di India. Walaupun juga di sana tentu saja setiap agama memiliki ekstremis, pengikut yang ekstrim. Di India juga sama, Hindu juga memiliki pengikut yang ekstrim seperti itu, di Muslim juga sama. Nah, yang menarik bagi saya adalah bagaimana kemudian pencitraan-pencitraan ini dilaksanakan atau dilakukan secara terus-menerus. Dan saya khawatir apabila pencitraan terhadap sosok teroris yang menjadi Muslim menjadi teroris, Muslim dari teroris, Muslim dari teroris seperti itu, ini akan memantik perdebatan panjang sekaligus ketegangan yang terus meruncing sampai kapanpun. Makanya perlu yang namanya kemudian penyekatan. Itu antara yang dilakukan oleh Sanjay Dutt dengan memproduksi film biopiknya. Sangat bagus sekali. Dibintangi oleh Ranbir Kapoor, anaknya Rishi Kapoor tahun 2018 kemarin. Judulnya Sanju. Sanju ini adalah biografi Sanjay Dutt yang dituangkan di dalam melalui film tersebut, menceritakan sosok ayahnya yang kemudian menjadi seorang politisi dan kemudian membela orang-orang Muslim. Padahal dia bapaknya adalah orang Hindu, menjadi anggota parlemen, membela orang-orang Muslim dalam bentrokan di wilayah Gujarat. Sehingga kemudian ketika dia membela orang Muslim, menolong orang Muslim atas dasar kemanusiaan, dia justru dibenci oleh orang-orang Hindu, sesama orang Hindu. Sama misalnya seperti Gus Dur, menolong orang-orang non-Muslim misalnya. Yang benci Gus Dur siapa? Ya pasti sesama orang Islam. Nah, hal-hal semacam ini saya kira perlu dikampanyekan secara merata agar kemudian tidak ada sudut pandang yang hitam putih terhadap sosok Muslim itu kasar, kempro, ngawur, teroris, Hindu itu tidak memiliki kesalahan dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini bahasan soal industri perfilman dan kaitannya pada aspek ideologis. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana kemudian kita melihat realitas multikulturalisme yang ada di sana. Ada film bagus judulnya Chennai Express. Tahun 2013 dibintangi beberapa kali itu diputar di TV. Iya, dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone. Shah Rukh Khan memerankan seorang pemuda yang jatuh cinta dengan seorang gadis. Shah Rukh Khan berasal dari India Utara, berbahasa Urdu, sedangkan gadis dari wilayah India Selatan berbahasa Tamil. Orang tuanya tidak bisa bahasa Urdu, sedangkan Shah Rukh Khan tidak bisa bahasa Tamil. Akhirnya dijembatani oleh siapa ini, si perempuan yang diperankan oleh Deepika Padukone. Jadi bagaimana unsur kebudayaan bisa menjadi pemersatu sekaligus bisa menjadi pemisah. Nah, kita bersyukur di India, ya kan, itu mereka memiliki yang namanya bahasa nasional, ya, bahasa Hindi, bahasa administrasi, bahasa Inggris. Tapi di sana tidak memiliki bahasa persatuan, karena di sana unsurnya sama, multikultural dengan Indonesia.
Tapi di Indonesia selain memiliki bahasa nasional, bahasa Indonesia, kita memiliki bahasa pemersatu. Sehingga kemudian di Indonesia orang Batak bisa berkomunikasi dengan orang Madura. Orang Batak nggak bisa bahasa Madura, orang Madura nggak bisa bahasa Batak, tapi mereka dipersatukan bahasa nasional dan bahasa persatuan namanya bahasa Indonesia. Lah di India sana nggak ada kayak gitu. Sehingga kemudian orang yang dari wilayah Uttar Pradesh di wilayah India Utara itu nggak bisa memahami bahasa orang-orang Bengali. Orang Tamil nggak bisa bahasa Malayalam, orang Kanada nggak tahu bahasa Telugu dan seterusnya. Kalau di kita enak, ada bahasa nasional. Walaupun sesungguhnya bahasa nasional dan juga bahasa persatuan, seringkali orang tidak mampu melebur identitasnya. Misalnya, seorang Madura tinggal di Solo, dapat orang Solo, beranak pinak di Solo, ketemu sama orang Jawa di bis, ditanya orang Madura ini, "Bapak dari mana?" "Oh, saya nih, asli saya Solo nih." Nggak bisa menghilangkan logatnya. Walaupun dia berusaha menyembunyikan identitas kemaduraannya, mengaku sebagai orang Jawa. Kayak menteri kita itu ya. Siapa? Tetap aja ya. Oh ya, Bang, apa tetap itu. Nggak bisa bilang bom, tapi apa? Bom. Melarang bir nggak bisa, melarang bir. Bir ya. Naik bis. Naik bis ya kan. Oke, Gus. Jadi saya kira saya ingin menggarisbawahi seperti pandangan yang selalu stereotyping terhadap kelompok lain yang berbeda, dan itu terus menerus. Itu salah satunya yang kemudian membuat jurang itu semakin menganga, ketidakpahaman itu semakin membesar, dan kemudian ketika ketidakpahaman semakin membesar, kecurigaan semakin membesar, dan permusuhan semakin kuat dan akut. Itu kayak orang kalau berjenggot kayak gini, berjenggot, wah ini pasti Salafi, Wahabi, ini pasti teroris. Stereotype. Ini padahal pengurus NU ini. Ya. Newcastle United. Oke, dan itu juga yang bisa kita jadikan pelajaran, kita ambil pelajaran dari cara-cara yang dikembangkan oleh para seniman. Dalam konteks ini kita membicarakan tentang industri film Hollywood, bagaimana hal-hal yang sifatnya stereotyping kayak gitu itu untuk coba dijembatani dengan cara yang estetis, dengan kerja-kerja artistik ala mereka. Mungkin itu yang bisa kita ini ya, kita ambil salah satu yang bisa kita ambil pelajaran. Tentu saja kita tetap aja menikmati goyangan. Iya, asik gitu ya. Gus, ada pesan terakhir nggak yang perlu disampaikan ke ini? Bisa sebagai seorang ustadz boleh, seorang kiai boleh, seorang gus boleh, seorang rektor boleh, sebagai seorang penggemar film India juga boleh. Apa ya? Jadi India itu menarik, Mas. Ya. Menariknya satu, India itu sebagai anak benua, ya, sangat luas, penduduknya 1,2. Ada dua hal yang mempersatukan India, bukan Mahatma Gandhi, bukan Nehru, tapi yang mempersatukan seluruh India itu ada dua. Yang pertama rel kereta api, yang kedua industri filmnya. Oke. Wah, itu produktivitas. Oke, Gus. Ya. Saya kira senang sekali. Saya bisa mestinya saya nggak sopan, mestinya kami yang sowan ke rumahnya Gus Rijal, tapi akhirnya Gus Rijal yang berkenan untuk hadir di studio podcast Arah. Iya, karena yang WA saya kan senior. Oke, matur suwun Gus, matur suwun. Sekali lagi matur suwun. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Siap, Komandan. Siap, senior. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kayak Roma Irama sudah ini. Assalamualaikum.